Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waid Al-Korni dengan NIM 2313010047. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Living Fikih yang berupa reaction video hukum keluarga dengan dosen pengampu Bapak Rizky Firman Nugraha. Saya akan mengulas sebuah fenomena yang ramai jadi pemberitaan. Pernikahan seorang figur publik yang dilakukan secara sah menurut agama, namun menyisakan pertanyaan besar soal status hukumnya. Simak dulu cuplikannya. Dan kawinnya Ratu Rizky Nabila binti Espandi dari Tonya Christine Mas Abbas dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Al-Fatihah. Pernikahan ini diumumkan terjadi pada 23 September 2022. Dari pemberitaan, pasangan ini menegaskan bahwa pernikahannya berlangsung sah secara agama dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. Oke, 2022-nya dikit. Di dalam. Oh iya, kelihatan Bang, tahan Bang. Ada. Kalau untuk tanggalnya 22 September 23 September 2022. 23 September 2022. Sesuai yang diukir di cincin. Gitu. Awalnya enggak, karena kan memang pengurusan surat-surat repot kan. Jadi untuk menghindari zinanya kita nikah agama. Berarti nikah siri? Iya, tapi bukan nikah siri yang ngumpet-ngumpet, bukan. Keluarga datang. Tapi ada satu hal penting di sini, ini bukan pernikahan pertama. Beredar klip yang menyebutkan bahwa pernikahan ini berstatus poligami. Artinya, Marcel sudah memiliki istri sebelumnya, dan pernikahan keduanya ini berlangsung tanpa terlihat ada proses izin poligami yang biasanya wajib ditempuh secara hukum negara. Datang dan sesuai ada hukum syariat ya, kayak nggak mas kawin nggak ada atau wali nggak ada, wali bayar gitu, itu nggak boleh. Kita nggak ada yang menyalahi hukum Islam sama sekali. Frasa sah secara agama, inilah yang menjadi kunci. Dalam banyak kasus, frasa ini dipakai untuk menggambarkan pernikahan yang terpenuhi rukun nikahnya secara fikih, tapi belum tentu tercatat di lembaga negara seperti KUA. Inilah yang secara umum dikenal sebagai kawin siri, atau dalam konteks ini lebih spesifik disebut poligami siri. Keluarga datang, terus ada mahar, ada walinya juga dari keluarganya Ratu. Jadi memang semua sesuai ajaran Islam, nggak ada yang kita tutup-tutupi. Mari kita lihat fenomena ini secara empiris. Pertama, alasan ekonomi dan administratif sering menjadi faktor mengurus izin poligami di pengadilan agama itu. Prosesnya panjang, butuh persetujuan istri pertama, dan tidak semua orang mau melalui proses itu. Kedua, ada faktor sosial. Pelaku publik figur kadang memilih menikah secara tertutup dulu, baru mengumumkannya belakangan setelah semua berjalan, supaya menghindari tekanan publik di awal. Ketiga, dampaknya nyata. Istri kedua dalam pernikahan semacam ini tidak otomatis punya hak hukum negara, seperti hak waris, hak nafkah yang bisa dituntut di pengadilan, atau pengakuan status anak secara administratif, karena pernikahannya tidak tercatat resmi. Sekarang kita lihat dari sisi normatif, menggunakan beberapa perspektif teori. Pertama, dari sudut pandang fikih klasik, pernikahan semacam ini sah selama rukun nikahnya terpenuhi, ada wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar. Soal pencatatan administratif bukan bagian dari syarat sah nikah dalam fikih klasik. Kedua, dari sudut pandang hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mewajibkan setiap pernikahan dicatatkan. Untuk poligami, ada syarat tambahan. Harus ada izin dari pengadilan agama dan persetujuan istri sebelumnya. Tanpa itu, pernikahan kedua ini sah secara agama tapi tidak diakui negara. Ketiga, dari sudut pandang living law atau living fiqh, fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat, termasuk figur publik, menafsirkan ulang aturan fikih klasik sesuai kebutuhan dan situasi mereka sendiri, terlepas dari tertib hukum negara yang berlaku. Keempat, kalau ditimbang dengan maqasid syariah,
kita perlu bertanya, apakah praktik ini lebih banyak membawa kemaslahatan atau justru mudarat? Di satu sisi, prosesnya lebih cepat dan sederhana. Di sisi lain, ada resiko besar bagi istri dan anak yang lahir dari pernikahan ini karena posisi hukum mereka rentan. Dari kasus ini, saya melihat ada masalah yang nyata antara keabsahan fikih dan keabsahan hukum negara. Pernikahan bisa saja sah di mata agama, tapi kalau tidak dicatatkan, apalagi dalam kasus poligami yang tidak melalui izin pengadilan, pihak yang paling dirugikan biasanya adalah istri dan anak. Menurut saya, langkah seperti isbat nikah penting untuk mengurus status hukum pernikahan semacam ini, supaya hak-hak istri dan anak tetap terlindungi secara hukum negara, bukan hanya secara agama. Demikian ulasan saya mengenai fenomena kawin siri dan poligami siri dalam perspektif living fikih, menggunakan studi kasus pernikahan Marcel Radival dan Ratu Rizky Nabila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.